Kembali lagi bersama Insinyur Midian Erik Simbolon. Kali ini kita akan masuk ke dalam modul ketiga, yaitu pengantar fasad gedung 3 mengenai kegagalan fasad bangunan. Kegagalan fasad bangunan, ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah satu, memahami jenis-jenis kegagalan fasad yang terjadi di Indonesia ini atau seluruh dunia, ya, mengidentifikasi penyebab utama kegagalan. Lalu ketiga, memahami pentingnya desain, material, dan instalasi yang benar. Keempat, mempelajari langkah pencegahan berdasarkan praktik industri. Ya, seperti kita lihat pada gambar samping, ya, terjadi kebakaran di Inggris, ya, di gedung Grenfell. Nah, ini walaupun negara itu sudah maju, tetap saja harus memperhatikan desain dan pemilihan material. Nah, apa itu kegagalan fasad? Ya, kegagalan fasad adalah kondisi ketika sistem selebung bangunan tidak mampu menjalankan fungsi desainnya secara aman dan efektif. Nah, fungsi utama fasad itu apa? Seperti yang pernah kita pelajari dari materi yang lalu, ya. Pertama, keselamatan dari penghuni publik, ya, perlindungan terhadap cuaca. Ketiga, ketahanan terhadap beban angin dan gempa. 4, efisiensi energi. 5, estetika bangunan. Nah, dampak dari kegagalan itu sendiri apa? Pertama, cedera atau kematian. Kemudian kedua, kerugian finansial, ya, bagi pemilik gedung. Ketiga, gangguan operasional gedung. Bayangkan jika ada salah satu curtain wall yang pecah kacanya dan harus diganti, maka tenan yang di dalam juga harus diisolasi dulu, ya, atau harus tempatkan di tempat lain dulu agar dapat memudahkan pekerja mengganti kaca tersebut, ya. Dan ini perlu waktu, perlu energi, sehingga akhirnya mengganggu operasional dari gedung itu. Keempat, kerusakan reputasi pemilik dan kontraktor yang mengerjakannya. Nah, kategori utama kegagalan fasad. Pertama, kegagalan struktur. Ini yang utama karena menyangkut masalah safety. Ya, pertama adalah kaca pecah. Kedua, kaca jatuh. 3, panel jatuh. 4, rangka aluminium deformasi. Dan kemudian ada lagi kegagalan kebakaran. Ini juga menyangkut masalah safety, ya. 1, penyebaran api melalui fasad. 2, material mudah terbakar. Nah, ini mesti hati-hati, ya, dalam memilih material. Lalu degradasi material, ya, ada seal retak, gasket mengeras, dan korosi. Lalu ada juga mengenai kegagalan instalasi, ya, kesalahan pemasangan, dan kualitas tenaga kerja rendah. Ada juga kegagalan pemeliharaan, ya, itu terjadi karena kurangnya inspeksi dan perawatan. Nah, kegagalan akibat salah desain struktur itu apa saja? Ya, penyebabnya adalah beban angin atau seismik yang sekarang merupakan beban atau movement yang harus diperhatikan untuk desain dari curtain wall itu sendiri tidak dihitung secara benar, ya. Kedua, defleksi malian melebihi batas. Ketiga, ketebalan kaca tidak mencukupi, ya, harus dihitung load resistance-nya serta defleksi kaca, ya. Kemudian 4, perhitungan sambungan yang salah. 5, tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan thermal movement. Nah, dampaknya apa? Kaca pecah akibat tegangan berlebihan. 2, kebocoran air dan udara. 3, getaran berlebihan. Dan keempat, lepasnya panel fasad. Nah, perhitungan harus mengacu pada standar desain yang berlaku dan diverifikasi oleh seorang engineer, ya. Karena ini penting, bukan sekedar lulusan teknik, tetapi harus oleh insinyur karena ini menyangkut masalah keamanan, ya, dan harus dipertanggungjawabkan. Kaca pecah dan kaca jatuh, kegagalan fasad lainnya, ya. Nomor 2, penyebab umumnya adalah thermal stress. 2, ada kandungan nickel sulfide inclusion, ya, NIS, orang sebutnya demikian. Kemudian edge damage saat fabrikasi, benturan saat kita instalasi,
atau saat logistik, ya, proses logistik. Kemudian 5, kesalahan pemasangan setting block, ya. Teman-teman nanti akan saya perlihatkan bagaimana setting block itu memiliki peranan di dalam mencegah pecahnya kaca, ya. Kemudian risiko apa saja yang jika hal ini tidak diperhatikan? Pertama, bahaya bagi pejalan kaki. 2, cedera serius, ya. 3, tuntutan hukum, ya. Ini banyak terjadi di luar negeri, ya. Mitigasi bagaimana? Heat soak test, ya. Jadi para aplikator atau spesialis kontraktor harus minta ke prosesor untuk melakukan heat soak test agar kacanya tidak dikirim sebelum diproses heat soak test, ya. Karena ini penting supaya mencegah terjadinya kaca pecah saat assembling, ya. Kemudian 2, laminated safety glass. Pakailah tipe kaca yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ya, baik tempered atau laminated safety glass, ya, walaupun mahal tapi safe. Lalu 3, quality control pabrikasi. 4, inspeksi tepi kaca sebelum instalasi. Nah, panel fasad jatuh. Nah, pernah terjadi? Pernah, ya, di Amerika pernah terjadi, dan itu panel dari Unitize, ya. Dan jenis panel apa saja yang bisa jatuh, ya? Kaca, ya, terutama Unitize system itu bentuknya dalam bentuk panel-panel, ya. Kemudian aluminium composite panel ACP, 3, GRC, 4, precast dan stone cladding. Nah, penyebabnya apa? Itu adalah kegagalan anchor, ya, perhitungan kegagalan anchor, ya. Kemudian korosi pengikatnya, ya, korosi di bagian baut-bautnya. Kemudian desain bracket yang tidak memadai, fatigue akibat beban siklik, terutama beban dari dinamika dari seismik, ya. Kemudian kesalahan pemasangan. Nah, dampaknya apa? Risiko fatal terhadap pengguna gedung, ya. Nah, kedua adalah kerusakan properti itu sendiri. Nah, pencegahannya bagaimana? Harus ada namanya redundancy system, artinya sistem untuk pencegahan yang berlapis-lapis, ya, tidak mengandalkan single line defense, tapi kita harus memikirkan untuk keamanan khususnya harus memikirkan pertahanan sistem yang berlapis, ya. Kemudian ada proof load test, ya. Jadi sebelum kita mengirim atau memproduksi fasad secara massal, ya, curtain wall terutama, ya, untuk yang Unitize, kita harus adakan pengetesan di independent lab test, ya. Itu di sekitar kita tuh ada di Singapura dan ada di Thailand. Dan di situ ada water test, air test, seismic test, termasuk namanya proof load test, ya. Kemudian inspeksi periodik, ya, ini penting. Nah, kebakaran gedung dan pemilihan material fasad. Banyak sekali kebakaran gedung di dunia ini, di gedung-gedung tinggi, ya. Dan ini harus diperhatikan karena ini menyangkut masalah safety. Ini bisa menyebabkan kematian dan kerusakan properti yang cukup fatal, ya. Faktor penyebabnya adalah penggunaan material yang mudah terbakar. 2, tidak memenuhi persyaratan fire retardant, ya. 3, tidak ada fire barrier. 4, detail fire stopping tidak memadai. Ini khususnya di curtain wall, ya. Contoh risikonya, api dapat menyebar secara vertikal melalui rongga fasad dalam waktu cepat, ya. Ini ada beberapa kejadian kebakaran di mana rongga daripada panel ACP di luar gedung justru bisa menyebab api merambat ke atas. Kenapa? Karena disitulah api mendapatkan ruang untuk menyebar ke atas, ya, karena ada oksigen yang di-trap di situ sehingga api dapat terus makan oksigennya dan terus ke atas, ya. Nah, material berisiko tinggi itu seperti apa? ACP dengan inti poliletinnya, ya, PE-nya di tengah-tengah itu, di sandwichnya itu ada perekatnya. Kan ACP kan terdiri dari 2 lapis lembar aluminium dan tengah-tengahnya direkatkan, ya, jadi ada tempat perekatan, ya. Nah, lemnya itu mengandung sifat yang perlu diuji, perlu dites mengenai ketahanan terhadap api, ya. Terutama untuk bangunan-bangunan gedung tinggi sudah harus memperhatikan
bahwa ACP harus memiliki level FR-nya itu B1 atau A2 ya, untuk mencegah terjadi kebakaran. Karena kebakaran bukan hanya jika disebabkan oleh ACP, bukan hanya kita bicara soal combustible, tapi juga mengenai masalah droplet ya. Droplet ini bisa menyebabkan kebakaran menjadi lebih hebat ya. Nah, material yang direkomendasikan ACP harus fire retardant seperti yang saya sampaikan tadi, dan mineral wool. Yang dipakai di mana? Dipakai di area spandrel dan daerah shaving ya, perbatasan antara curtain wall dengan slab. Nah, degradasi material terhadap sealant, gasket, dan korosi juga ini penting diperhatikan ya. Seperti kita tampak pada gambar itu sealant itu ya, pekerja sedang melakukan penyilanan ya. Nah, kegagalan itu akibat dari apa kegagalan sealant itu? Pertama, UV exposure, aging ya, penuaan, salah pemilihan jenis sealant, dan adhesi yang buruk ya. Aging itu bahkan kadang-kadang kita beli sealant itu banyak terjadi ya di lapangan, itu sudah hampir mendekati kadaluarsa ya, masih dijual, sehingga akhirnya karena buru-buru dibeli dan dipakai, sehingga akhirnya daya rekatnya sudah pasti berkurang drastis ya. Nah, ini akan menyebabkan akhirnya gampang rusak sealantnya ya pada saat terpakai ya. Kemudian untuk gasket itu rusak karena apa? Karena ozon ya, panas, dan kehilangan elastisitas. Nah, sementara kalau korosi kita udah tahu ya teman-teman ya. Nah, penyebabnya adalah lingkungan laut, atau namanya juga ada galvanic corrosion, dan kelembapan tinggi. Nah, khusus untuk lingkungan laut, kebanyakan mur ataupun screw ya, atau baut atau bolt anchor itu harus memakai stainless steel ya, diusahakan pakai stainless steel agar aman terhadap korosi. Nah, dampak daripada kegagalan ataupun korosi ini ya, kebocoran, penurunan performa struktur ya, udah pasti itu, dan biaya perbaikannya tinggi jika sudah terjadi kerusakan ya. Nah, kualitas pekerja dan kesalahan instalasi juga menyumbang ada kegagalan fasad ya. Permasalahan yang sering ditemukan, mereka tidak sesuai gambar kerja. Kemudian baut kurang torsi ya, jadi masih belum selesai di pengikatannya, ditinggalkan oleh pekerja dan dilupakan. Nah, ini bahaya di kemudian hari ya, karena beban ataupun pergerakan ini juga akan menyebabkan bautnya semakin lama semakin longgar ya. Kemudian posisi setting blok salah. 4, sealant diaplikasikan tidak sesuai prosedur. 5, toleransi pemasangan tidak dikontrol. Nah, kebanyakan terjadi bahwa QA/QC checklist itu tidak pernah dijalankan ya. Entah kenapa, mungkin karena malas atau karena tidak ada pengetahuan atau tidak ada budget untuk meng-hire orang untuk melakukan checklist. Nah, ini akhirnya banyak pemasangan yang tidak sesuai atau banyak yang salah-salah ya. Nah, kemudian penyebabnya kurang pelatihan, ini sudah pasti ya. Supervisi tidak memadai, tekanan jadwal proyek ya, terburu-buru ya, tapi tidak disupervisi ya. Nah, solusinya apa? Pelatihan installer. Jadi sebelum kita memasang, pekerja-pekerja kita memasang, pastikan bahwa mandor-mandor tersebut sudah di briefing dulu ya, sudah dicari yang benar mandornya dengan pekerja-pekerja yang benar juga ya, yang artinya sudah qualified ya, sudah memiliki lisensi-lisensi dan juga memiliki keterampilan ya, kalau perlu dites ya. Supaya apa? Supaya jangan lagi ada cerita workmanship-nya yang disalahkan ya, karena semuanya itu harus kita yang bertanggung jawab ya. Lalu ada site inspection checklist dan ada QA/QC checklist ya. Faktor lain penyebab kegagalan fasad apa saja ya? Perubahan desain saat konstruksi ya. Kemudian kurangnya pengujian ya, tidak dilakukan tes mockup, ini bahaya sekali.
Kemudian pengaruh lingkungan, ya, ada gempa bumi yang tiba-tiba, lalu angin ekstrim, perubahan temperatur, ya. Kemudian kurangnya pemeliharaan, itu faktor lain penyebab kegagalan fasad, ya. Nah, strategi pencegahan kegagalan fasad, ya, ada beberapa tahap, ya, di situ, dan ada deskripsinya, bisa dilihat, ya. Pertama, desain harus dimulai dengan perhitungan struktur yang benar. Kemudian memilih material tersertifikasi, pengujian lab dan lapangan, harus ada PMU, dan pengujian kebocoran air dan udara di lapangan juga harus ada, bukan hanya di lab, tetapi juga di lapangan, karena terkait dengan interaksi dengan struktur lainnya atau material lainnya. Ya, interface itu sangat berbahaya dan berpotensi terhadap kebocoran. Konstruksi, QA/QC ketat dan menggunakan instalator yang bersertifikat. Kemudian tahap operasional, inspeksi dan perawatan berkala, ya. Teman-teman bisa lihat secara jelas di figur tabel tadi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan sebagian besar kegagalan fasad dapat dicegah sejak tahap desain. Jadi teman-teman jangan salahkan workmanship lagi. Tetapi pada saat desain kita harus memberikan 3 hal yang penting. Ya, kita harus rubah paradigma kita. 3 hal penting itu apa saja? Kita harus memikirkan yang namanya air pasti ada, ya. Kedua, movement pasti ada. Ketiga, human error pasti ada. Nah, kalau ketiga hal ini sudah dipikirkan, maka desain Anda menjadi desain yang holistik. 2, kesalahan struktur dapat menyebabkan kaca pecah, ya, kaca jatuh, bahkan panel juga jatuh. Dan ini bahaya banget bagi pedestrian atau pengguna jalan, ya, atau environment sekitar bangunan tersebut. Kemudian pemilihan material yang tidak memenuhi persyaratan keamanan terhadap kebakaran dapat mempercepat penyebaran api. Ya, ini banyak terjadi di Indonesia juga ada, ya, peristiwa Kejaksaan Agung beberapa tahun lalu itu kebakaran, ya, sehingga akhirnya merugikan semua pihak. Kemudian 4, degradasi sealant, gasket dan korosi harus dipertimbangkan dalam desain umur layanannya, ya. Jadi material pun harus dipertimbangkan, ya. Degradasi, gasket, sealant, dan korosi harus dipertimbangkan selain material. Kelima, kualitas instalasi dan inspeksi lapangan memiliki peran yang sangat penting. Nah, kalau ingin tidak ada kejadian-kejadian saat instalasi, ya, buat metode installment yang benar, sama-sama di-approve oleh berbagai pihak, terutama MK, lalu siapkan supervisi dari QA/QC, ya, yang terutama untuk saat instalasi curtain wall, ya, atau panel unitize. Ini berbahaya, kenapa? Banyak gasket yang tertinggal atau tidak terpasang, ya, atau dilepas secara sengaja karena sulit di dalam menceklok male and female daripada split unit mullion unitize. Nah, ini sering terjadi di lapangan. Karena itu teman-teman harus melakukan supervisi yang ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena jika gasket tersebut tidak dipakai atau tertinggal, contohnya, ya, di dalam sebutannya vertical stuck joint dari panel unitize, maka itu beresiko terhadap seismic movement, ya, seismic movement. Dan yang kedua, maka air dapat penetrate secara langsung atau bebas, ya. Jadi dry zone Anda sudah tidak bisa dipegang lagi, ya. Jadi menjadi wet zone, padahal Anda sudah mendesain sebagai dry zone, ya. Nah, demikian daripada presentasi saya kali ini, dan saya sampaikan juga di sini ada beberapa referensi dan sumber data yang saya ambil untuk melengkapi presentasi saya. Dan sekian, sampai jumpa. Saya Insinyur Midian Erik Simbolon. Salam sehat dan tetap semangat.